Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore ataupun malam anak-anakku yang berbahagia. Kita lanjutkan lagi untuk pembelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor kelas 12 pertemuan yang ketiga. Oke ya. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai KD 3.11 yaitu tentang menganalisis gangguan pada sistem pelumasan. Ya, yang pertama ada mendiagnosis, kedua menegaskan, dan yang ketiga adalah menyimpulkan. Tujuan dari kita mempelajari ini, analisis ini adalah nantinya kita bisa memperbaiki sistem pelumasan, baik gangguannya dan kerusakannya. Kita lanjut ya, materi pertama adalah kita mendiagnosis gangguan apa saja yang biasa terjadi pada sistem pelumasan. Nah, yang pertama ini adalah permukaan minyak pelumas terlalu rendah. Berikut kendalanya kurang lebih seperti ini: kebutuhan minyak secara normal, kebocoran minyak, cincin torak aus, keausan bos klep. Nah, ini adalah gangguan yang biasa terjadi yang pertama. Berikutnya yaitu gangguan yang kedua adalah pengotoran minyak pelumas. Biasanya terjadi karena kebocoran minyak pelumas, cincin yang aus, kemudian bos klep, kasa saringan oli yang tersumbat. Nah, berikutnya kita membahas gangguan yang biasa terjadi pada sistem pelumasan yang ketiga, yaitu tentang ini tekanan minyak yang rendah. Biasanya disebabkan karena pompa oli itu sudah aus giginya ataupun rusak. Minyak pelumas tidak sering diganti. Nah, jadi penggantian sistem pelumasan, terutama pelumasnya itu juga perlu diperhatikan. Kalau tidak, ini bisa menyebabkan tekanan minyak yang terlalu rendah pada pompa oli. Selanjutnya adalah sproket penggerak oli yang aus gigi-giginya. Kita berlanjut ke materi 2. Materi 2 ini adalah kita menegaskan gangguan yang terjadi pada sistem pelumasan. Nah, apa yang sebaiknya kita lakukan? Ya, pertama ya kita bongkar dulu atau kita lepas dulu pompa olinya di sini. Kemudian setelah kita sudah melepas, selanjutnya kita lakukan pembongkaran. Oke. Nah, kita berlanjut ke materi 3. Nah, setelah tadi kita sudah lepas, kemudian kita bongkar. Nah, selanjutnya kita simpulkan. Bagaimana cara menyimpulkannya? Ya, ini dengan cara yang pertama adalah memeriksanya. Nah, pemeriksaan pertama itu kita lakukan antara celah ujung rotor dalam dan rotor luar pompa oli seperti gambar di sini. Kita ukur dulu menggunakan feeler gauge. Nah, kemudian pemeriksaan yang kedua yaitu celah antara rumah pompa dan rotor luar pompa oli seperti gambar di sini menggunakan feeler gauge. Masih di materi 3. Ini pemeriksaan yang ketiga yaitu adalah kelonggaran ke samping pompa oli seperti gambar ini. Oke. Alat ukurnya kita cukup menggunakan feeler gauge. Nah, berapa celah spesifikasinya? Tiap motor berbeda-beda. Nah, ini saya ambil umumnya saja. Ketika kita ingin menservis atau membongkar suatu motor, ini sebaiknya dibekali dengan buku manual. Oke ya, sekian pertemuan ketiga. Kita lanjutkan lagi ke pertemuan yang keempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.